Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru menyerah, karena rasa putus asa itu bukan datang dari hatimu, tetapi dibisikkan oleh setan untuk menjauhkanmu dari pertolongan Allah. Rasa pesimis sering menyelinap tanpa kita sadari. Rasa takut muncul saat masalah datang tiba-tiba. Rasa tidak percaya diri muncul saat hidup terasa berat. Padahal semua rasa putus asa itu bukan berasal dari diri kita. Semua rasa lemah itu datang dari setan. Setan ingin kita kehilangan harapan. Setan ingin kita merasa tidak mampu. Setan ingin kita berhenti berjuang. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinqiti, mengatakan hal yang sama. Beliau menegaskan bahwa semua pesimis berasal dari setan. Semua rasa lemah itu berasal dari setan. Semua keraguan pada kemampuan diri berasal dari setan. Setan mengulang-ulang rasa takut hingga kita percaya padanya. Setan ingin kita yakin bahwa kita tidak bisa melalui ujian. Padahal kita tidak sendirian saat diuji. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Allah tidak menutup pintunya. Kadang kita berkata bahwa masalah datang karena dosa kita sendiri. Kadang kita merasa jatuh karena kesalahan kita. Kadang kita merasa pantas menderita karena maksiat yang pernah kita lakukan. Namun apakah itu alasan untuk putus asa? Allah tidak pernah menyuruh hamba-Nya untuk menyerah. Allah tidak pernah mengatakan bahwa dosa adalah akhir dari segalanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Allah menjelaskan perangkap setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan manusia takut fakir. Setan membuat manusia takut kehilangan. Setan menjanjikan kefakiran yang menakutkan. Namun Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan karunia yang luas. Artinya, meskipun kita jatuh karena dosa, pintu ampunan tetap terbuka. Pintu karunia tetap menunggu kita. Tidak ada alasan untuk pesimis. Tidak ada alasan untuk hilang harapan. Musibah tidak datang sendirian. Musibah selalu beriringan dengan pertolongan. Ujian dan pertolongan berjalan sejajar. Allah tidak mungkin mengirim ujian tanpa bantuan. Allah tidak mungkin memberi masalah tanpa solusi. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa Dia sesuai prasangka hamba-Nya. Jika seorang hamba berprasangka baik, maka kebaikan akan terjadi padanya. Jika ia yakin pertolongan Allah akan datang, maka pertolongan itu akan turun. Namun jika ia buruk sangka kepada Allah, maka keburukan akan mendekatinya. Buruk sangka membuka pintu kesusahan. Buruk sangka membuat hidup makin berat. Buruk sangka membuat masalah datang berturut-turut. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh suudzon kepada Allah. Ia harus yakin bahwa Allah bersama hamba-Nya. Ia harus yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Namun siapa yang benar-benar kembali kepada Allah ketika diuji? Siapa yang benar-benar sujud memohon pertolongan? Siapa yang yakin bahwa pertolongan bukan dari perusahaan, bukan dari manusia, bukan dari harta. Allah berfirman, wa fis samaa'i rizqukum, bahwa rizki berada di langit, dan pertolongan pun turun dari langit. Lalu mengapa kita justru mencari ke semua arah selain Allah? Mengapa kita berlari ke manusia terlebih dahulu?
Mengapa kita lupa bahwa sumber pertolongan hanya dari Allah? Perhatikan apa yang kita lakukan ketika masalah datang. Apakah kita langsung mengambil air wudhu? Apakah kita langsung sujud 2 rakaat? Apakah kita langsung mengingat Rabbul Alamin? Allah memerintahkan untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Namun seringkali sholat kita tetap sama. Tidak ada khusyukan tambahan. Tidak ada rakaat malam yang bertambah. Tidak ada air mata taubat yang mengalir. Tidak ada zikir yang diperbanyak. Padahal inilah saatnya mendekat kepada Allah. Inilah saat terbaik untuk mengetuk pintunya. Karena pertolongan datang dari langit, bukan dari manusia. Allah mengingatkan bahwa masuk surga tidak mungkin tanpa ujian. Manusia sebelumnya digoncangkan dengan kesulitan berat. Mereka diuji seperti gempa yang menggoncangkan seluruh hidup mereka. Dan para rasul pun bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Lalu Allah menjawab bahwa pertolongan itu dekat. Namun manusia sering terburu-buru. Nabi bersabda bahwa manusia adalah kaum yang suka tergesa-gesa, ingin keluar dari masalah tanpa meningkatkan ibadah, ingin solusi tanpa mendekat kepada Allah, padahal pertolongan datang dari Allah, bukan dari makhluk. Nabi bersabda bahwa wahyu bukan berasal dari hawa nafsu. Wahyu disampaikan langsung oleh Allah. Termasuk wahyu bahwa pertolongan turun sesuai tingkat kesulitan. Jika kesulitan naik 70%, pertolongan pun naik 70%. Jika kesulitan naik 80%, pertolongan naik 80%. Jika kesulitan mencapai 99%, pertolongan pun turun 99%. Ini menunjukkan bahwa pertolongan selalu sebanding dengan ujian. Kadang kita merasa pertolongan tidak datang bersamaan. Namun Allah menurunkan sabar terlebih dahulu. Sabar adalah pertolongan pertama dari Allah. Sabar membuat kita sanggup berjalan di tengah beban. Sabar membuat kita tetap tegar meskipun terluka. Sabar membuat kita mampu bertahan hingga solusi datang. Karena sabar sesuai kadar musibah. Sabar sesuai kadar sakit yang kita rasakan. Sabar sesuai kekuatan yang Allah tahu kita butuhkan. Inilah sebabnya tidak ada alasan untuk putus asa. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu. Kita memang lemah dan itu benar. Allah berfirman manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Namun, kelemahan itu bukan akhir, karena Allah memberikan kekuatan dari sisinya. Allah memberi kita kemampuan bersabar. Allah memberi kita kekuatan bertahan. Allah memberi kita harapan di tengah gelap. Dan saat hati siap, pertolongan itu akan turun. Inilah kekuatan seorang mukmin. Inilah janji Allah yang pasti. Inilah pembuka bagi hati yang ingin bangkit kembali. Hidup terus berjalan meski ujian terasa berat. Kadang kita merasa kelelahan yang tidak mampu dijelaskan. Kadang kita menahan air mata hanya agar tetap tegar. Namun Allah tidak membiarkan hambanya sendirian dalam tekanan. Allah menjaga hati orang beriman dengan kekuatan sabar. Sabar itu bukan dari diri sendiri. Sabar itu hadiah dari Allah. Allah tahu kapan seorang hamba hampir runtuh. Allah tahu kadar kekuatan setiap jiwa. Allah tahu kapan pertolongan harus diturunkan. Nabi menjelaskan bahwa pertolongan selalu dekat. Namun manusia sering terburu-buru ingin solusi instan. Manusia ingin jalan keluar tanpa memperbaiki diri. Padahal Allah ingin hamba kembali kepadanya. Allah ingin hamba merasakan indahnya doa, indahnya sujud yang panjang, indahnya air mata taubat,
Indahnya keyakinan yang kokoh. Karena semua itu membersihkan hati. Semua itu membuka pintu langit. Semua itu mendatangkan cinta Allah. Sebab ujian adalah tanda cinta Allah. Hadis mengatakan bahwa Allah mencintai kaum yang Dia uji. Ujian membersihkan kita dari dosa. Ujian menaikkan derajat kita. Ujian mendewasakan jiwa kita. Namun setan tidak suka melihat kita kuat. Setan ingin kita menyerah. Setan ingin kita berhenti berdoa. Setan ingin kita merasa hidup ini tidak ada harapan. Setan menanamkan ketakutan tentang masa depan. Setan membisikkan bahwa rezeki akan hilang. Setan membuat kita takut miskin tanpa alasan. Allah sudah memperingatkan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Setan menjanjikan kefakiran berulang-ulang. Setan menakut-nakuti agar kita jauh dari Allah. Namun Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Allah menjanjikan kelapangan. Allah menjanjikan kebaikan. Yang harus kita lakukan adalah memilih ucapan siapa yang kita ikuti. Apakah kita mendengar bisikan setan? Ataukah kita mendengar janji Allah? Ingatlah bahwa pesimisme berasal dari setan. Rasa tidak mampu berasal dari setan. Keputusasaan berasal dari setan. Maka jangan biarkan pintu hati terbuka untuknya. Tutup pintu ketika bisikan itu datang. Isi hati dengan ayat-ayat Allah. Isi hati dengan doa yang tulus. Isi hati dengan zikir yang menenangkan. Karena hati yang penuh zikir sulit ditembus oleh setan. Hati yang dipenuhi ayat-ayat Allah menjadi kuat. Hati yang yakin pada Robnya menjadi tenang. Dan hati yang selalu berharap tidak akan pernah putus asa. Ketika masalah terasa menghempit, ingatlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Dan setelah kesulitan ada kemudahan. Allah mengulang kalimat ini 2 kali dalam surah Al-Insyirah, agar kita yakin bahwa tidak ada ujian tanpa solusi. Tidak ada kesulitan tanpa pertolongan. Tidak ada beban tanpa kekuatan. Allah tidak mungkin keliru menyusun takdir kita. Allah tidak mungkin salah memberi ujian, karena Allah Maha mengetahui kebutuhan hambanya. Yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki ibadah. Perbaiki sholat kita. Perbaiki zikir kita. Perbaiki puasa kita. Perbaiki doa-doa yang selama ini jarang dipanjatkan. Dekat kepada Allah meski pelan-pelan. Tingkatkan ketakwaan meski sedikit demi sedikit. Karena Allah melihat setiap usaha kecil kita. Allah melihat setiap air mata kita. Allah melihat setiap bisikan doa kita. Dan tidak ada satupun yang sia-sia. Kembalilah kepada Allah dalam setiap hembusan nafas. Katakan tidak kepada maksiat yang melemahkan hati. Karena maksiat mencuri kebahagiaan. Maksiat menggelapkan pandangan. Maksiat menghancurkan ketenangan batin. Maksiat adalah jebakan yang membuat kita merasa tidak mampu. Maksiat membuka pintu bagi syaitan untuk masuk. Namun taubat akan menutup pintu itu kembali. Taubat akan mengembalikan cahaya ke dalam jiwa. Taubat akan menghidupkan harapan. Taubat akan menguatkan langkah. Dan ketika kita mendekat kepada Allah, pertolongan akan turun dengan cara yang tidak kita duga. Terkadang melalui orang yang tidak kita kenal. Terkadang melalui peluang yang tidak kita rencanakan. Terkadang melalui jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Karena Allah Maha Kaya dalam memberi. Allah Maha Bijak dalam menetapkan waktu. Allah Maha Penyayang dalam menolong hamba-hambanya. Peganglah janji itu dalam hati. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Yakinlah bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Yakinlah bahwa doa-doamu sedang menembus langit. Teruslah berusaha. Teruslah berdoa. Teruslah berharap. Karena bersama Allah
Tidak ada kata putus asa. Dan bersama Allah, setiap ujian pasti berubah menjadi kemudahan.